Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen pengampu bahasa Arab Bapak Dede Sutisna MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fasiqu huwa alladzi la tatawafaru fihi syurutu al-adalata famin syurti al-adli an yatawafaru fihi as-sidqu fala yuqdzibu fihi ar-riwayati awi al-hadithi wa yaqulu as-sidqu duna ziyadatin aw nuqsanin fa idza kashafna amro al-kadzabi haqqalana at-tashhiru bihi wa laysa fi hadza khata'un diniyun faqad su'ila ibnu malikin ibni an-nasin 'anir rajuli yuttahamu bil kadhiba faqala in syurhu fa innahu dinun. Arti perkatanya, kosakata perkatanya. Yukadzibu itu berbohong. Ar-riwayati meriwayatkan. Al-haditha berhadis. Duna tanpa ziyadatan penambahan. Kasyafna kita menemukan hakon berhak, khotoan kesalahan, khotoun kesalahan, faqad maka sungguh ar-rijalu seorang pemuda insyarahu sebarkanlah al-fasiqu orang fasik tatawafaro terdapat syurutu syarat-syarat al-adalata keadilan as-sidqu kejujuran nuqsanu pengurangan amru hal atau urusan at-tashhiru menganggap atau memvonis diniyun agama su'ila ditanyakan yatahammu tertuduh atau terbukti. Arti menurut teks, arti dari keseluruhan teks. Artinya, dan orang fasik adalah orang yang tidak terdapat pada dirinya syarat keadilan. Maka dari syarat keadilan itu ialah terdapat dalam dirinya kejujuran. Maka tidaklah berbohong dalam berriwayat atau berhadis. Maka dan ia berbicara jujur tanpa penambahan atau pengurangan. Maka apabila kita menemukannya melakukan kebohongan, kita berhak memvonis atau menganggapnya jelek karena kebohongan tersebut. Dan sungguh dalam hal ini bukanlah kesalahan agama. Maka ditanyakanlah kepada Ibnu Malik bin Anas tentang seorang lelaki yang terbukti, dalam maksud terbukti menyebarkan hadis dengan kebohongan. Lalu ia berkata, sebarkanlah karena sesungguhnya ini atau hadis
adalah bagian dari agama. Maksud dari teks tersebut ialah jadi ketika pada zaman Rasulullah SAW hingga seterusnya banyak orang fasik karena berbohong karena ucapannya. Maksud dari sini ucapan itu adalah seperti meriwayatkan. Jadi sebuah hadis tuh harus mutawatir atau bersambung dari seorang perawi hingga ke Rasulullah SAW. Karena menurut ketika tidak dijarh atau jarh tuh menurut istilah bahasa Arab tuh artinya melukai, tapi dalam istilah hadisnya tuh dijarh tuh adalah jadi dicari sifat-sifatnya. Jadi sifat pribadinya tuh apa, jadi sehingga jelas hadis tersebut. Hingga orang fasik pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat banyak karena kurangnya kejujuran ataupun karena sifat pembohong. Maka oleh para sahabat ataupun tabi'in ia dianggap jelek oleh yang lain. Maka dari situ terdapat sebuah pernyataan, sebarkanlah. Maksud disebarkanlah di sini adalah hadisnya, karena dari dulu hadis itu ada yang doif, tapi sama hadis doif itu menurut para tabiin biasa itu adalah kebaikan gitu. Jadi sehingga pernah sewaktu-waktu ditanyakan kepada Ibnu Malik bin Anas tentang seorang lelaki yang terbukti menyebarkan hadis dengan kebohongan. Lalu ia berkata, Ibnu Malik berkata, sebarkanlah, karena sesungguhnya hadis ini adalah bagian dari agama. Kenapa? Karena hadis itu adalah baik, tapi dalam artian baik itu tidak dibuat-buat ataupun tidak rawa bid'ah begitu. Mungkin cukup sekian dari saya pribadi. Saya aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.